Sebelum kita memulai pelayanan kita pada pagi hari ini, mari kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan di pagi yang indah ini. Tuhan kembali menghimpunkan kami di rumah-Mu yang kudus untuk mengangkat pelayanan, untuk melayani anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Berkati setiap kami yang akan melayani anak-anak kami pada hari ini, mampukan kami, kuatkan kami, biarlah kami boleh melakukan semuanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu bagi anak-anak kami semua dan kami semuanya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat pagi adik-adik. Salam kasih dari Tuhan Yesus. Hari ini adalah Minggu Prapaskah yang kedua. Masa mengenang penderitaan Yesus Kristus bagi kita, bagi dunia ini. Hari ini juga kita bersyukur, kita bersuka cita karena apa Kakak Aceh? Kita bersyukur karena kita merayakan Pekan Anak Gereja Toraja dan HUT SMGT yang ke-66. Kakak Ida, Iya. kita kemarin sudah merayakan Pekan Betul. Anak dan HUT Sekolah Minggu. Iya betul Kakak Aceh. Beberapa lomba juga kita sudah ikuti bersama. Iya, pasti semuanya bersuka cita kan mengikuti lomba. Senang ya? Pastinya dong. Karena itu, tema kita hari ini adalah Yesus Di tinggal dalam dalam rumahku. Baik adik-adik, kita berdiri, kita mulai ibadah kita menyanyikan sama-sama Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Buang Yesus lan penuangku. Bahasa Toraja adik. Buang Yesus lan panuanku, pasandang tongan, pasandang tongan, pasandang tongan. Buang Yesus lan panuanku, pasandang tongan, pasandang tongan. Mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk adik-adik di rumah. Kakak Cek, Ya Kak? di rumah Kakak Cek siapa aja yang ada di sana? Di rumah itu ada kakak, adik, mama dan papa. Wih, pasti senang ya. Iya, ramai Kak. di rumah kan. Benar. Nah, bagaimana perasaan Kakak Aceh kalau salah satu dari anggota keluarga meninggalkan rumah? Sedih Kak, nggak ada lagi teman bermain. Iya, Pokoknya nggak senang deh. Iya ya, keluar dari rumah. Tapi yang pasti ada seseorang yang membahagiakan kita tinggal dalam rumah kita. Siapa dia? Siapa dia? Siapa ayo? Yesus. Nah, adik-adik, kita pasti senang sekali karena dalam rumah kita itu ada Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada puncak Pekan Anak Gereja Toraja dan hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang sudah kita rayakan kemarin dan ada beberapa lomba yang sudah diadakan, kita sudah menerima berita sukacita bahwa Yesus itu tinggal di rumah kita. Betul Kakak Cek. Ya, jadi Yesus tinggal di rumah kita, bersama kita. Ya, adik-adik? Betul sekali. Nah, kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 9 ayatnya yang kedua.
Kakak Ida yang akan membacakan kalimat yang dicetak agak keluar dan adik-adik bersama Kakak Aceh yang akan membacakan kalimat yang dicetak agak ke dalam. Kita mulai. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Amin firman Tuhan. Anakku sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersukacita atas hari yang bahagia ini. Kami dapat merayakan hari Minggu. Pekan Anak Gereja Toraja dan hari ulang tahun ke-66 tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja. Dan kami pun memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Roh Kudus, terangi kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan supaya kami dapat mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, tentu senang kalau mendengarkan cerita Alkitab ya, cerita tentang firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan seorang yang sangat rindu untuk bertemu dengan Yesus. Seorang yang bernama Sakeus. Anak-anakku sekalian, wah, betapa bahagianya kalau kita merindukan seseorang dan kita dapat bertemu dengan dia dalam suasana yang akrab dan menyenangkan. Demikian juga seorang laki-laki yang sangat kaya bernama Sakeus rindu berjumpa dengan Yesus. Apa yang terjadi, anak-anak sekalian? Wah, suatu saat karena Yesus sudah sangat dikenal oleh banyak orang. Yesus sudah kedengaran kepada banyak orang bahwa dia dapat menyembuhkan semua penyakit. Wah, banyak sekali orang mengikuti dia. Nah, berita tentang nama Yesus itu sudah masuk juga telinga seorang yang bernama Sakeus itu. Si kaya yang tinggal di kota Yeriko. Nah, ketika Yesus masuk di kota Yeriko, diikuti banyak sekali orang. Banyak sekali orang mengerumuni dia. Tapi Sakeus yang rindu berjumpa dengan Yesus itu orangnya pendek. Bagaimana? Sementara Yesus dikerumuni banyak orang. Jadi Sakeus yang ada di belakang tidak bisa melihat. Wah, bagaimana itu wajahnya namanya Yesus? Wah, karena Sakeus rindu sekali berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sakeus berlari. Dia datang mendahului jalan yang akan dilewati Yesus bersama dengan rombongan. Dia duluan ke sana, tiba di sana, dia lihat ada pohon ara yang akan dilewati Yesus di bawah. Sakeus memanjat, naik pohon ara. Di atas pohon ara, Yesus waktu lewat di bawah, dia lihat, wih, Sakeus, segeralah turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Wih, anak-anak, Sakeus senang sekali. Yesus mau menumpang di rumahku. Sakeus turun, langsung pergi. Bawa Yesus ke rumahnya. Di rumahnya, Sakeus menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Bahagia, senang sekali. Tapi, orang lain marah, bersungut-sungut. Dia katakan, wah, dia Tuhan. Yesus itu Tuhan. Kok mau menumpang di rumah orang berdosa? Wah, apa yang dikatakan Sakeus? Sakeus bangkit berdiri. Dan dia katakan, Tuhan Yesus, setengah dari harta milikku akan kuberikan, kupersembahkan
untuk orang-orang miskin. Dan seandainya ada yang kuperas dari seseorang, karena saya adalah kepala pemungut cukai, kalau ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan kepada mereka 4 kali lipat. Akan kukembalikan 4 kali. Apa kata Yesus? Karena Yesus lihat hatinya Sakeus yang tulus, dia bertobat, dan dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Yesus katakan, pada hari ini juga keselamatan datang dalam rumah ini. Karena orang ini, Sakeus, juga adalah keturunan Abraham. Karena anak manusia datang untuk mencari orang yang hilang. Sakeus walaupun dia dipandang oleh orang lain sebagai orang berdosa, tetapi karena dia tulus, bertobat, dia rindu pada Yesus, dia mau membaharui kehidupan, dia mau mengasihi orang-orang miskin, segala tingkah lakunya masa lalu ditinggalkan, dan dia mau menjadi pengikut Yesus, rindu datang kepada Yesus, dan mau juga menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Begitu juga kita anak sekolah minggu. Kalau kita rindu pada Tuhan Yesus, kita gembira seperti Sakeus, merindukan Tuhan Yesus, senang menyambut Tuhan Yesus. Hati kita senang kalau didiami Tuhan Yesus. Rumah kita senang kalau Tuhan Yesus ada tinggal bersama dengan kita. Jadi anak-anakku, jadikan rumah kita rumah yang suka menerima Tuhan Yesus, suka menerima anak-anak, suka menerima tamu, suka membuat orang yang ada di dalam rumah kita bergembira dan senang. Anak-anakku semua mau seperti itu? Mau? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Jadilah anak yang selalu merindukan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Amin. Ya. Pembacaan kita itu, cerita kita diambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ya. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Dan untuk anak balita boleh lihat, kita baca ayat 3 sampai 6. Coba lihat Alkitabnya semua. Saya baca ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Ya. Jadi saatnya kita akan memberikan persembahan, tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ayat Alkitab yang selalu mengingatkan kepada kita dari Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kita nyanyikan, aku bawa dan berikan persembahanku. Adik-adik, saatnya kita beraktivitas dengan menghafal ayat hafalan dari Mazmur 9 ayat 2. Mazmur 9 ayat 2.
Kita mulai. 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sekali lagi Kak Ida. Oke. Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Ayo adik-adik ya, coba di rumah. Ya, anak-anak, mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami sungguh bahagia Tuhan menyertai kami di dalam beribadah. Kami telah mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan boleh kami pahami, kami boleh lakukan dalam hidup kami. Kami sungguh merindukan Tuhan Yesus dalam hidup kami dan mau juga mengasihi sesama kami manusia, teristimewa orang-orang yang miskin. Oh Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan menyertai kami di dalam merayakan Pekan Anak Gereja Toraja dan juga memperingati hari ulang tahun anak sekolah minggu yang ke-66 tahun. Kiranya ulang tahun sekolah minggu Gereja Toraja ini semakin menjadi wadah yang membawa sukacita, membawa pertumbuhan, perkembangan iman anak sekolah minggu Gereja Toraja di seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja dimanapun berada, baik di Indonesia maupun sampai ke Malaysia. Kiranya anak-anak sekolah minggu Gereja Toraja juga dapat menjadi anak-anak yang suka mengabarkan Injil Yesus Kristus. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu di seluruh jemaat-jemaat. Tuhan memberkati pengurus dalam lingkup jemaat, klasis, wilayah dan pusat. Kiranya organisasi intragerejawi ini, sekolah minggu Gereja Toraja semakin solid di dalam pelayanannya, bahkan dalam tubuh Gereja Toraja secara utuh. Berkati juga majelis gereja untuk bekerja sama dengan baik di seluruh jemaat Gereja Toraja. Ya Bapa di sorga, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati juga kakak-kakak kami untuk setia membimbing kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Juga guru-guru kami di sekolah, walaupun saat ini dalam pandemi COVID-19, kiranya Tuhan memberkati guru-guru kami di sekolah dan orang tua kami selalu bekerja sama untuk mendukung pelajaran kami, anak-anak-Mu dari rumah. Ya Bapa di sorga, sekarang juga kami telah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan terimalah, Tuhan memberkati juga yang masih ada pada kami, yang masih ada pada orang tua kami masing-masing. Tuhan berkati, biarlah berkat-berkat Tuhan semakin tercurah. Persembahan kami juga kiranya dipergunakan dengan baik untuk kelebaran firman Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, juga orang tua kami yang dalam kondisi kelemahan tubuh, nenek-nenek yang dalam usia lanjut. Tuhan memberkati semua yang dalam perawatan, baik itu di rumah sakit maupun di rumah sendiri. Kiranya kasih setia Tuhan menolong. Banyak sekali orang ketakutan dengan masa corona ini. Berkati tenaga medis yang memberikan pelayanan dengan baik kepada orang-orang yang kena penyakit corona. Ya Bapa di dalam sorga, berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami kiranya tetap aman dan damai. Oh Bapa di dalam sorga, dengarkan doa kami, syafaat kami, permohonan kami ini yang kami bawa kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Kita menyanyikan Yang Maha Kasih, yaitu Allah. Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sekali lagi. Satu kali lagi. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Ya, anak-anakku sekalian, pergilah dengan sukacita dan setia kepada Yesus, sebab Yesus yang menyelamatkan kita dan senantiasa tinggal dalam hati kita dan dalam rumah kita. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau semua. Haleluya. Amin. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tetap semangat, tetap sukacita. Shalom, sampai jumpa. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, waktu yang indah Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Kami boleh mengangkat pelayanan kami pada hari ini Tuhan. Biarlah pelayanan-pelayanan kami ke depannya Tuhan tetap memampukan kami semua, sehingga kami boleh memberikan dengan sukacita pelayanan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Oke. Terima kasih pelayanan kita bersama-sama, Tuhan berkati.